Hai teman-teman semua, jumpa kembali bersama Katsu di channel Katekese Sederhana dan Unik. Channel ini berisi ajaran-ajaran gereja Katolik. Katsu harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Teman-teman, video Katsu jangan sembarangan diedit dan diposting ulang ya. Katsu ngeditnya lama dan penuh perjuangan loh. Jangan lupa juga terus dukung Katsu dengan memberikan subscribe, like, dan mengaktifkan notifikasi kalian. Dukungan kalian akan menambah semangat Katsu. Sekarang, mari kita masuk ke dalam video pembelajaran kita. Hai teman-teman sekalian, berjumpa kembali bersama Katsu. Katsu harap teman-teman dalam keadaan sehat. Teman-teman tentunya tetap bersemangat juga kan dalam menjalani tugas-tugas harian kalian. Katsu pun berharap teman-teman senantiasa mendukung Katsu dalam karya pelayanan ini dengan memberikan subscribe, like, dan mengaktifkan notifikasi kalian. Pada kesempatan kali ini, Katsu mengajak teman-teman sekalian untuk mengenal tokoh-tokoh gereja Katolik. Teman-teman tentu punya nama baptis kan? Ya, nama yang diambil dari para santo-santa gereja Katolik. Mungkin di antara kalian ada yang penasaran, kenapa di gereja Katolik banyak sekali santo-santa? Siapa saja yang bisa menjadi santo dan santa? Apakah umat awam bisa menjadi kudus juga? Apa saja tahapan menjadi santo-santa? Pertanyaan-pertanyaan tersebutlah yang Katsu akan berusaha untuk menjawabnya pada kesempatan kali ini. Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Begitulah ajakan Yesus yang kita dengar dalam Injil Matius. Ajakan ini dihayati oleh gereja Katolik sebagai panggilan umum semua umat Allah kepada kekudusan. Dalam pandangan gereja Katolik, semua orang bisa mencapai kekudusan. Secara tidak langsung, ini menjadi salah satu alasan gereja Katolik memiliki begitu banyak orang kudus. Selain itu, alasan keduanya adalah usia gereja Katolik yang sudah begitu panjang, kurang lebih 2000 tahun. Tentu dalam kurun waktu ini, banyak orang-orang yang berhasil mencapai kekudusan. Lalu, mengapa harus ada santo dan santa? Gereja Katolik telah mengarungi perjalanan panjang dan sering kali dihadapkan dengan kesulitan. Allah yang Maha Kuasa memberikan kepada gereja orang-orang kudus tertentu sebagai teladan dan perantara. Mereka ini oleh gereja diumumkan secara resmi telah menjalankan kebajikan-kebajikan dengan kesatria dan telah hidup dengan setia kepada rahmat Allah. Orang-orang kudus inilah yang sekarang kita kenal sebagai santo dan santa. Dalam prakteknya, proses peresmian oleh gereja Katolik dikenal dengan nama kanonisasi. Prosedur kanonisasi sebagaimana digunakan sekarang adalah buah karya Santo Yohanes Paulus II pada 25 Januari 1983 melalui Konstitusi Apostolik Divinus Perfectionis Magister. Selanjutnya, Santo Yohanes Paulus II membentuk badan khusus untuk menangani masalah ini pada tanggal 7 Februari 1983. Badan itu bernama Congregatio de Causis Sanctorum. Proses yang harus dilalui seseorang untuk dinyatakan santo santa ada 4, yakni pertama, tahap Servus Dei. Pada tahap ini, uskup tempat tinggal calon santo santa mengadakan penyelidikan awal terhadap kandidat dari tulisan tangan, khotbah-khotbah, biografi kehidupan,
ataupun melalui kenalan kandidat semasa hidup. Proses ini umumnya dimulai 5 tahun setelah kematian kandidat. Akan tetapi, Paus mempunyai otoritas untuk memulai penyelidikan yang lebih cepat. Hasil penyelidikan ini kemudian diserahkan ke Congregatio de Causis Sanctorum untuk langkah berikutnya. Tahap Venerabilis. Pada tahap ini, kongregasi khusus di atas memeriksa segala bentuk bukti yang dibawa oleh uskup. Apabila melalui pemeriksaan ini terbukti secara sah dan meyakinkan Roh Kudus berkuasa dalam ajaran-ajaran kandidat dan memperkuat harapan umat beriman, kandidat diberikan gelar Venerabilis. Setelah memiliki gelar ini, biasanya dicetak kartu-kartu doa agar melalui doa-doa tersebut Allah menyatakan bahwa kandidat berhak dikanonisasi dengan memberikan mukjizat. Tahap Beatus atau Beata. Pada tahap ini dibedakan antara 2 jenis kandidat. Jenis pertama untuk martir. Paus akan memberikan pernyataan resmi bahwa kandidat adalah orang yang mengorbankan nyawanya sebagai saksi iman atau mengorbankan nyawanya dalam kasih bagi sesama. Jenis yang berikutnya adalah untuk non-martir. Apabila melalui perantaraan kandidat sebuah mukjizat hadir, kandidat akan diberikan gelar Beatus atau Beata. Tahap yang terakhir, tahap keempat, jika setelah mukjizat pertama, gereja mendapati mukjizat lainnya, bisa saja mukjizat kedua, ketiga, atau bahkan lebih dari 3, kandidat kemudian akan digelari Sanctus atau Sancta. Mereka pun diberi hari peringatan secara khusus dalam kalender liturgi gereja. Begitulah teman-teman proses yang harus dilalui seseorang untuk dinyatakan kudus di gereja Katolik. Kalian boleh sharing dengan Katsu nama baptis kalian, atau kalian juga boleh request riwayat orang kudus tertentu pada Katsu. Silahkan isi kolom komentar di bawah. Request terbanyak akan Katsu tampilkan duluan. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih pendengar semuanya. Semoga penjelasan Katsu memperkaya kalian. Kritik dan saran kalian dapat dikirimkan ke katolika.fox@gmail. Katsu juga mengundang siapapun yang berminat membantu proses animasi, baik sebagai pengisi suara maupun memberikan ide-ide kreatif. Akhirnya, terus dukung Katsu ya. Subscribe dan like kalian sangat berharga. Terima kasih dan sampai jumpa.